Nah, jadi sebenarnya kata-kata yang ada di Yesaya 53 ini adalah kata-kata dari raja-raja yang memandang Israel gitu. Raja-raja. Ya, sekarang kalau kita melihat sejarah, pernah membaca nggak bangsa Israel yang tersebar di mana-mana itu dipersekusi sama orang-orang yang di negara-negara tempat mereka menumpang gitu. Oh iya ada. Betul kan? Pernah dengar Holocaust kan? Nah, itu salah satu bukti bahwa ini tuh menggambarkan penderitaan bangsa Israel di masa datang. Sebagian besar sudah terjadi. Gitu. Salah satunya adalah Holocaust. Ini saya bukan berasumsi, saya membacakan doang nih di sini yang dimaksud hamba Tuhan itu adalah the people of Israel. Tapi misionaris bilang ini lagi menggambarkan Yesus yang disalib seperti ini gitu. Iya, mungkin karena lebih kata-kata dianya itu ya, Pak. Iya. Merujuk ke satu orang. Nanti ada lagi. Sekarang kita buka di Mazmur 22. Pendeta juga sempat khotbah yang dia bilang, ia tidak pasti. tampan. Kalau Kristen pasti khotbahnya begitu. Ia tidak tampan. Kenapa kok? Yang mana? Mazmur 22. Ayat dari ayat 1 coba baca. Yang untuk pemimpin biduan ya. Terus? Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Kalau di 4 gospel. Tapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ya. Tadi kita udah bahas ya sebenarnya. Iya sempat sih ya. Bahwa ini kan sebenarnya adalah curhatan Daud atas pengkhianatan orang-orang dekatnya gitu. Nah, yang lucu lagi di bahasa aslinya Mazmur 22 yang tadi mengatakan Allahku, mengapa kau meninggalkan aku, bahasa Ibraninya tuh bukan Eli lama sabahtani, Eli lama azaftani. Kalau di 4 gospel diceritakan di Matius Eli lama sabahtani. Sabahtani sama azaftani artinya mungkin sama, meninggalkan, tapi azaftani ini dialeknya orang Ibrani, sabahtani ini bukan dialek orang Ibrani tapi dialek orang Aramaik. Jadi ini ada sesuatu yang juga berdasarkan dialek. Kalau Elinya tuh bahasa Ibrani, tapi sabahtaninya tuh bukan dialek bahasa Ibrani. Yang dialek bahasa Ibrani arti meninggalkan tuh yang azaftani gitu. Azaftani tuh yang ini, yang Daud Yang di Mazmur 22. Kalau yang di Matius kan lama sabahtani. Nah, oke lah itu sih hanya masalah bahasa ya. Tetapi konteks yang ada di Mazmur 22 itu menggambarkan tentang matinya Yesus di atas kayu salib. Jadi seperti tadi saya bilang, Tanakh ini sudah ada hampir setengahnya lah, 450 tahun sebelum ada Yesus. Ketika penulis-penulis ini menulis, baca ini, terus mengarang Yesus begini-begini, Eli sama temen yang mirip-mirip gitu, mungkin nggak? Ya, aku baru tahu sih ini adik. Nah, ini sekarang saya kasih tahu lagi. Di dalam Perjanjian Baru, dari Matius sampai Wahyu, itu hampir 1000 ayat dikutip dari Septuaginta. Septuaginta itu yang udah bahasa Yunani ya. Ini Septuaginta nih. Dikutip dari sini, hampir 1000 ayat. Dari penulis Matius sampai Wahyu. Nah ya, saya mau kasih contoh satu lagi. Buka Yesaya 7:14. Makanya tadi saya bilang, kadang-kadang terjemahan bahasa Indonesia juga benar, bahasa Indonesia. Yang Inggris juga ngaco, ada juga. Sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Ya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Oke. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Oke. Di situ orang Kristen sering berbicara bahwa Yesus sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Karena ada ayat Yesaya 7:14 bahwa dia akan disebut Immanuel, ya kan? Sekarang baca Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel.
Pernah nggak baca di 4 gospel orang-orang menyebut Yesus atau memanggil Yesus dengan sebutan Immanuel? Pernah nggak? Kayaknya enggak sih Pak. Hah? Enggak. Nggak pernah? Enggak. Kenapa? Kenapa yang di Matius 1 ayat 23 bahwa Yesus dinamai Immanuel? Tapi kenapa orang-orang tidak ada yang manggil dia Immanuel? Aku pernah mikir ini sih pas lagi dengan lagu Natal. Immanuel sebenarnya apa? Immanuel itu sebenarnya hanya sebuah ungkapan Tuhan beserta kita. Artinya itu sebenarnya. Tapi dijadikan nama gitu. Ya. Kalau mau dijadikan nama, kita tanya kapan orang-orang pernah manggil Yesus Immanuel? Nggak pernah ada kan? Iya. Yang terjadi adalah penulis Matius itu mengutip dari Yesaya 7:14. Immanuel, Tuhan bersama kita ya. Iya. Di situ di Yesaya 7:14, kalau yang bahasa Indonesia tolong dibacain, seorang perempuan muda atau seorang apa? Perempuan muda. Yang di Matius 1:23 seorang Anak darah. anak darah. Anak darah sama perempuan muda sama atau beda? Kesannya sama ya. Masa sih? Eh, Emang kalau perempuan muda pasti anak darah? iya belum tentu. Iya itu juga Belum udah beda. tentu. Udah beda. Iya. Nah, sekarang bahasanya bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris nih. Yesaya 7. Nah ini 14 nih. Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Immanuel. Apa? Virgin sama perempuan muda sama nggak? Beda. Beda. Kenapa yang di Yesaya 7:14 yang Inggris virgin, yang bahasa Indonesia perempuan muda? Kenapa? Karena yang bahasa Inggris menerjemahkan secara literal dari sini. Septuaginta nih ya. Diambil dari kata ini, parthenos nih. Terjemahnya virgin. Sama kan? Ini. Mana ayat 7-nya? Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive in the womb and shall bring forth a son, and thou shalt call his name Immanuel. Betul kan? Ini diambil dari kata ini, parthenos. Kata parthenos ini diterjemahkan oleh orang Kristen menjadi virgin. Maka itu di Matius 1:23 disebut anak darah. Sekarang bahasa Inggrisnya Matius 23. Matius 1 ayat 23 bahasa Inggrisnya apa? Anak darah atau virgin? Sama kan? Maksudnya virgin atau young woman? Virgin. Virgin. Berarti sama kan sama Yesaya 7:14 kan? Sekarang saya tunjukkan nih. Nih, ada kata neanis ya di Keluaran Exodus 2 ayat 8. Ada kata neanis. Diterjemahkan menjadi the young woman. Kata yang diterjemahkan menjadi the young woman di dalam yang bahasa Indonesia sama yang bahasa Inggris juga, itu bahasa Ibraninya ha'almah. Ha'almah itu artinya perempuan muda. Kalau kata dalam bahasa Ibrani yang artinya virgin itu bukan ha'almah. Katanya itu adalah betulah. Beda ya. Beda kata nih dalam bahasa Ibraninya nih. Ha'almah perempuan muda, betulah virgin. Beda kata. Mereka punya perbendaharaan kata sendiri yang bisa membedakan antara perempuan muda dan perawan gitu. Tapi tadi yang terjadi adalah yang bahasa Indonesia menerjemahkan menjadi perempuan muda, yang bahasa Inggris menerjemahkan menjadi virgin. Sedangkan yang di dalam Septuaginta yang tadi kata ha'almah diterjemahkan menjadi parthenos. Parthenos itu artinya virgin. Tapi kalau untuk virgin sebenarnya bukan ha'almah tapi harusnya betulah gitu. Nah, kata yang sama di sini ini juga ha'almah. Yang di sini orang Kristen terjemahkan young woman, tapi yang di Yesaya 7:14 diterjemahkan menjadi virgin. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena penulis Matius di pasal 1 ayat 23 menulisnya virgin. Makanya yang ini mengikuti Matius, bukan Matius mengikuti ini gitu. Berarti ini mengikuti Penulis Perjanjian Baru kan melihat ini sebenarnya.
Yang mereka baca di sini Parthenos. Penerjemahnya sudah diganti. Gitu. Harusnya Neanis, tapi diterjemahkan menjadi Parthenos. Parthenos itu virgin artinya. Tapi kata virgin itu kalau dari bahasa Ibrani sebenarnya bukan Ha'alma, tapi harusnya Betula. Tulisan aslinya Ha'alma, harusnya diterjemahkan menjadi Neanis, bukan Parthenos. Tapi orang Kristen menerjemahkannya ke sini menjadi Parthenos. Tapi kok kalau misalnya ini nggak mengacu ke Yesus nih? Ya. Kalau nggak mengacu ke Yesus, tapi siapa lagi yang virgin tapi punya anak gitu kan? Nah, gini. Sebentar saya cariin dulu tadi yang Parthenos. Kalau di Yahudi tidak mengenal konsep kelahiran dari perawan. Tidak ada. Ya. Yang mengakui Yesus lahir dari perawan kan malah Kristen dan Islam. Islam juga mengakui Isa Al-Masih lahir dari perawan suci Maryam gitu. Tapi di Islam kita memandangnya kelahiran Isa Al-Masih dari perawan suci Maryam itu bukan sebagai dewa, bukan sebagai Tuhan, tapi itu adalah kekuasaan Allah SWT yang bisa menciptakan Nabi Isa tanpa ayat, hanya dengan kun fayakun. Kun fayakun itu be and it be gitu. Ya, beda dengan Kristen. Kristen memandang Yesus lahir dari perawan suci Maria tanpa ayah, dianggapnya itu adalah Tuhan. Karena apa, sebelum-sebelumnya sudah ada tokoh-tokoh yang tadi dilihat, Mitra, Horus, ya, Krishna gitu-gitu. Kelahiran dari perawan suci. Nah, Yahudi tidak mengenal yang namanya kelahiran dari perawan suci. Makanya yang sebenarnya penerjemahan yang benar adalah young woman, bukan virgin. Ya, gitu ya. Menurut Ibrani. Menurut Yahudi ya. Yahudi. Menurut mana? Ini, menurut ini. Ibrani harus. Nah, sekarang kita lihat di sini makanya terjemahan yang benar apa menurut mereka gitu. Kasih yang woman. Yang Kayaknya harus beli kopi ya. Nih. agak tadi sempat kepikiran sih. Kepikiran ngopi. Iya. Nih 14. Ri, begini dong, Ri, lu gimana sih lu? Ya kan kayak bikin aja. Dia suka ngopi masalahnya. Ya udah begini lah. Kopi hitam juga ada. Enggak kopi cappuccino kayak gitu ya. Dia tuh. Udah bikinin aja begini. Yang mana? Nggak santai aja, Intan nggak buru-buru kan? Nggak kemana-mana kan? Enggak. Ya udah ngopi aja. Enggak tahu dia. Buru-buru enggak? Oh mulai yang ini. Nih ayat 14 nih. Orang enggak ada acara. Ayat 14. Ini 14 nih. Therefore, My Lord Himself will give you a sign. Behold the young woman. nah, bukan virgin. Masa ya Nabi Yesaya nggak bisa bedain virgin sama young woman gitu. Tapi kok gitu nih Immanuel merujuk ke siapa ya? Oke, Emmanuel itu, bentar. Masih baca dari. Ya gini. Ini saya kasih tahu konteksnya ya. Yang disebut dengan Emmanuel di sini, orang Yahudi itu terbiasa punya nama dua nama, ya. Dia bisa satu nama dari ayahnya, satu nama dari ibunya, bisa begitu. Contohnya siapa Pak? Aduh, saya kalau ini harus buka presentasi nih. Nanti saya buka. Yeah. Tapi saya mau jelasin gini. Emmanuel ini siapapun bisa disebut Emmanuel. Nabi Yesaya pun disebut Emmanuel. Pernah dengar nggak? Enggak. Saya tunjukin ayatnya. Ini ada ayat-ayat yang ditujukan untuk Yesaya ya. Nah ini ayat 10. Yesaya 8 ayat 10. Coba baca. Buatlah rancangan tetapi akan gagal juga. Ambil keputusan tetapi tidak terlaksana juga. Sebab Allah menyertai kami. Sebab Allah Menyertai kami. Coba cek yang bahasa Inggris. Yesaya 8 Yesaya 8 ayat 10. God with us atau Immanuel? Take counsel together, but it will come to nothing. Speak the word, but it will not stand, for God is with us. For God with us. Nggak ada Immanuel di sini. Oh ini nih 8 ayat 8 sorry. Ada Immanuel kan? He will pass through Judah. Sorry yang ini saya. He will overflow and pass over. He will reach up to the neck, and the stretching out of his wings will fill the breadth of your land, O Immanuel.
Oke, Immanuel atau yang di dalam bahasa Indonesia Allah menyertaimu gitu kan. Itu kan sama artinya. Immanuel itu kan nama Allah beserta kita gitu. Sekarang kalau kita lihat teks aslinya, kita buka nih ya, Yesaya 8:10. Oh, ini yang ayat 8 ya. Tolong dicek. Ini bahasa aslinya nih. Ya. Yesaya 8:10 kan? Di situ kan God with us atau Tuhan menyertai kan? Di sini teks aslinya apa nih? Immanuel. Nah, berarti ini kan cuma tinggal pemilihan kata nih, penerjemahannya. Jadi ayat ini turun kepada Yesaya disebut dengan Immanuel. Tapi bukan berarti yang Yesaya 7:14 itu untuk Yesaya gitu, bukan. Yesaya 7:14 itu untuk anak keduanya Nabi Yesaya. Siapa? Buka di Yesaya 8 ayat 3. Kemudian aku menghampiri istriku, ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Gila ya, baru dihampiri aja udah mengandung ya. Iya, aduh. Halus banget kata-kata. Iya. Jadi disebut siapa? Lalu berfirman Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Shalal Hasbas. Nah itu. Ini yang disebut sebagai Immanuel di Yesaya 7:14. Kalau mau tahu kenapa bisa begitu, baca Yesayanya dari ayat 1 sampai habis, jangan cuma 14 doang. Di Yesaya 7 ayat 1 itu membicarakan tentang Raja Ahaz yang sedang sedang dikepung oleh bangsa-bangsa lain. Nah, yang disebut dengan anak yang lahir itu dengan sebutan Immanuel itu artinya ada di ayat 8, di pasal 8, bahwa ketika anak ini belum mengetahui yang baik dan benar, itu raja-raja itu udah pergi gitu, udah kalah gitu. Ini saya baca ini konteksnya nih. Ini kan ada penyerbuan Asyur ke Yehuda nih gitu kan. Bentar. Nih kita lihat dulu yang di 7 nih, Yesaya dan Raja Ahaz. Ini lagi ngomongin Yesaya dan Raja Ahaz kan. Gimana ceritanya bisa tahu-tahu ke Yesus gitu. Bentar ya, saya tunjukin nih. Aku pisan loh Mas. Nggih. Atau suwun Mas. Sami-sami. Aku mana Mas? Cocok banget ya buat pegawai kafe ya. Dia punya kafe kok. Oh iya lupa. Oh, punya kafe Mas. Minum mesin kopi nih. Baju diambil. Oh takut seragam diambil ya. Rajinnya di sini doang. Giliran kajian nggak datang ya. Nggak datang. Bentar ya, saya bukain. Oh, tadi Koko mau meeting katanya. Udah jam 10. Enggak, mereka rela nunggu Intan kok, tenang aja. Tenang aja. Kita biasa selesai meeting juga jam 1. Sekalian nunggu Inggris Belanda lain. Oh iya ya, sekarang ya. Sekalian nunggu Inggris Belanda. Sepak bola. Oh. Kalau Fadli nggak suka kok. Iya. Nunggunya MotoGP. Sama, saya juga kan suka sepak bola. Jam berapa ya, Be? Ayat 15 nih ternyata. Nah ini. Berarti ini. Kan sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan menamakan dia Immanuel. Iya ini berarti siapa? Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Berarti ia ini kan anak yang melahirkan itu. Ia akan makan dadih dan madu. Ya, Pernah nggak? aku tadi sempat baca apa maksudnya Ya, tadi ini. ya itu artinya tanda bahwa memang makanan orang Yahudi kan dadih dan madu. Itu makanan mewah gitu. Jadi itu lemak ya?
seperti itu ya. Saya juga nggak pernah lihat sih. Kalau mulai ada di kitab Humas itu. Maksud saya gini, pernah nggak baca di perjanjian di 4 gospel itu Yesus makan dadih dan madu, pernah nggak lihat? Enggak, iya. Nggak pernah. Ya. Jadi ketika anak ini belum akil balik, raja yang mengepung Raja Ahaz ini sudah pergi. Itu lagi ngomongin Raja Ahaz, ini kan judul Yesaya dan Raja Ahaz. Raja Ahaz ini lagi dikepung sama siapa nih? Sama Rezin dari Raja Aram dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju segala macam. Ini adalah lagi ngomongin Raja Ahaz yang sedang dikepung. Tandanya apa? Tandanya seorang perempuan muda. Siapa perempuan muda? Istrinya Nabi Yesaya. Punya anak yang kedua, namanya Mahershala al-Hasbaz, di mana dia anak itu sebelum makan dadi dan madu dan sebelum akil balik, si raja yang mengepung Raja Ahaz itu bakalan pergi atau sudah dibunuh. Konteksnya begitu. Karena Kristen berkepentingan dengan PL, yang dicomot cuman ayat 14-nya. Ayat 1 sampai 13 nggak dibaca sama Kristen. Ya, ayat 15 sampai 20 juga nggak dibaca. Jadi yang dibacanya seolah-olah ada perempuan muda jadi virgin. Ada anak yang lahir disebut Immanuel. Padahal Yesus nggak pernah disebut Immanuel. Gitu. Paham ya sebenarnya? Nah, itu yang terjadi gitu. Jadi Immanuel itu bukan berarti nama pribadi gitu, bukan. Belum tentu itu. Itu hanya ungkapan bahwa tenang, kerajaan Israel itu nanti akan selamat dengan lahir. Tandanya apa? Lahirnya anak kedua Nabi Yesaya. Sebelum anak itu besar, akil balik, raja yang mengepung itu sudah mati gitu. Nanti aku baca dari itu Ya. pasal 7. Iya, kayaknya sih kayak lagi ngebahas apa. Iya, orang lagi bahas perang. Tiba-tiba masa lari anak yang mau lahir 700 tahun setelah Yesaya gitu, nggak ada hubungannya gitu loh. Cukup make sense nggak penjelasan saya? Iya, itu aku ya. Kalau nggak make sense sanggah aja nggak apa-apa. Nggak. Kita malah seneng disanggah. Kalau itu iya. Tapi nanti aku baca kok Iya. Terus sama tadi Yesaya 96 sudah make sense, terjemahnya beda kan? Yang apa tuh? Yang tadi yang Wondrous Advisor, Oh iya. Mighty God, Eternal Father. Yang terjadi seperti itu. Jadi Kristen selain memperkosa tafsir juga merubah-rubah susunan kalimat sehingga seolah-olah itu untuk Yesus. Ya? Silakan kalau ini. Yesus sholat nggak? Kasih Oh, iya, aku pernah dengar sih. Sholatnya gimana? Sujud kan? Sambil buka deh, sambil buka Bible. Matius 26:39. Nggak dicas. Tapi dia soalnya nggak ada ayat suruh kita sujud sih kok. Iya. Iya gini, yang Tapi namanya mengikuti. Iya. Mengikuti. Tapi aku pernah lihat video memang orang Yahudi sembayangnya mirip Islam. ya kan, sujud kan situ kan. Kemarin siapa ya, si Adi apa siapa Kodoni. Jadi memang ada yang bilang kenapa di gereja kayak nyanyi pakai ngeband, tapi sedangkan di Tony sendiri nggak seperti itu. Gini. Si Adi kan juga bilang, dan aku somehow kayak ya bener juga gitu. Gini, kalau Benar yang juga. aliran karismatik, mereka beribadahnya merujuk kepada Daud tarian dan nyanyian Daud. Iya, yang menari-nari itu. Ya, tapi ada nggak ajaran Yesus kebaktian hari Minggu? Nggak ada. Nggak ada. Aku Jadi juga kemarin sempat mikir itu sih, aku lagi di motor tuh aku mikir, iya Taurat kan bilang ingat dan kuduskanlah hari Sabat. ya, Sedangkan Sabat itu kan Sabtu kan. ya. Nah aku sempat mikir, kayaknya apa gue mesti ibadah hari Sabtu gitu kan. Nah, Ya aku tahu yang soal pagan ada itu. Kristen yang ibadah hari Sabtu ada. Iya, Advent. Malah Advent nggak makan babi. Dan minum Advent juga kopi. nggak mengakui Yesus Tuhan kan. Oh, mengakui. Advent itu sebenarnya mereka mau back to Old Testament sebenarnya, tapi karena tekanan politik mereka akhirnya tetap mengikuti Trinitarian. Oh aku dengar dia nggak mengakui Yesus Tuhan. Yang nggak mengakui Yesus Tuhan tuh yang saksi Yehova atau yang Unitarian. Unitarian tidak mengakui Yesus Tuhan. Iya, aku sempat bilang ke Adi, oh yaudah aku saksi Yehova. Saksi Yehova Jadi kayak aja. Advent dong kan, jadi dia nggak maki Yesus Tuhan terus nggak makan babi, nggak makan darah.
Aku mikir berarti mereka yang bener dong sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau mereka kan merujuknya kan ke perjanjian lama. Sama mereka hari Sabtu juga kan ibadahnya kan. Iya. Siapa? Siapa? Si Advent. Advent ya hari Sabtu. Ya, Bahkan saya punya teman orang Advent, masih Advent sampai sekarang. Kalau dengar azan, dia ikutan masuk ke dalam rumah berdoa Bapak kami. Sampai begitu. Kenapa? Karena makin dia sama gitu ya. Mikirnya sama. Nggak tahu lah. Ya. Nggak tahu itu apa ya, flexing atau apa, gue nggak tahu lah. Oke. Yesus doanya sujud. Yesus nggak makan babi. Yesus puasa. Ada tulisannya kok Yesus nggak makan babi? Ada. Nggak ada tulisannya. Justru karena nggak ada tulisan. Yang mengikuti Taurat ya. Iya. Kan Yesus kan datang, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, tapi untuk menggenapinya. Berarti kan Yesus melakukan, berarti kan hukum Taurat. Yesus mengajarkan bangsa Israel, ikutilah ajaran orang-orang Farisi. Orang Farisi mengajarkan Taurat. Gitu. Hukum Tauratnya buat Yesus berlaku. Gitu. Oh, yang soal babi kan pendeta sekolah suka bilang yang apa yang keluar itu yang najis ya. Tapi itu omongannya konteks, Paulus ya? Enggak, Siapa ya? Itu cerita di 4 gospel. Tapi itu konteksnya bukan makan babi, konteksnya makan nggak cuci tangan gitu. Kalau yang orang Kristen pakai ayat untuk supaya bisa makan babi, itu yang perkataan Paulus. Yang mana Paulus bilang semua makanan halal. Ya. Tapi itu kan Paulus kan tujukan kepada orang non-Yahudi. Kepada orang Yahudi kan Paulus bilang, lu tetap harus hidup di bawah hukum Taurat. Nggak boleh makan babi, ya nggak boleh makan babi. Tapi untuk orang yang non-Yahudi atau disebut goyim, semua makanan halal gitu. Lu nggak perlu mikirin apa-apa karena dosa lu sudah ditebus sama Yesus. Bahkan Paulus kan bilang nggak perlu sunat. Malah Paulus bilang kalau lu sunat, matinya Yesus di atas kayu salib nggak ada gunanya. Itu perkataan Paulus. Gitu. Audiensnya beda gitu loh Paulus ini. Ya padahal Yesusnya nggak ngomong apa-apa. Yesus nggak pernah ngajarin makan babi. Yesus ngajarinnya ikuti hukum Taurat. Sebelum langit dan bumi ini hancur, satu titik pun nggak boleh dihilangin dari hukum Taurat. Gitu. Nah, Yesus juga bilang nanti akan ada nih parakleton yang sama dengan Yesus nih, karena pakai alon parakleton yang ngajarin semua hal. Yang mana dia ngomong itu berdasarkan apa yang dia dengar gitu, bukan dari dia sendiri gitu, ya kan? Jadi Yesus kecil disunat, Yesus nggak makan babi, Yesus puasa, Yesus doanya sujud. Mengenai siapa yang disalib ya, ini Islam kan berbeda. Islam kan mengakui bahwa Yesus tidak dibunuh dan tidak disalib. Di Bible itu diceritakan Yesus yang disalib. Tapi ketika orang yang disalib itu diturunkan dari salib, dia dikafani dengan kain kafan kan, berarti kan. Nah sekarang agama apa yang mati dikafanin, nggak makan babi, puasa, sunat, doanya sujud? Agama apa? Nggak tahu juga, mungkin orang Yahudi memang begitu kan? Tradisinya begitu. Iya, oke, tradisi. Bahkan ada lagi yang lain. Bahkan mereka mau masuk bait suci aja wudu. Udah gitu juga mereka mandi besar. Dengan cara apa? Baptis. Istilahnya baptis, mereka mencelupkan seluruh badan ke dalam air. Itu sebenarnya tujuannya untuk menyucikan dosa-dosa mereka. Menyucikan ya. Yahudi gitu, baptis. Yahudi gitu. Baptis itu untuk menyucikan dosa mereka. Kalau Kristen, baptis dirubah menjadi pernyataan iman menerima Yesus. Di Islam, untuk baptis atau itu apa namanya, mencelupkan diri semua kena air, diganti dengan mandi besar. Mandi besar itu seluruh badan juga kena air, tapi nggak perlu nyelup kolam gitu. Karena mungkin di Saudi jarang air, susah air gitu. Iya. Ya, itu dipermudah gitu lah istilahnya. Jadi yang disempurnakan dari Bani Israel itu adalah syariat. Dari mulai Taurat, Zabur, Injil, ini kan syariat. Disempurnakan di dalam Islam dengan Quran, itu yang disempurnakan syariatnya. Gitu. Bukan akidahnya. Kalau akidah itu kan teologi, syariat itu hukumnya gitu. Yang disempurnakan hukumnya aja untuk beribadat, sholat dan segala macam, itu yang disempurnakan dalam Islam. Tapi akidahnya atau teologinya tetap sama. Dari Nabi Musa juga la ilaha illallah, dari Nabi Musa juga Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Di Islam nggak berubah, tetap la ilaha illallah, tetap qul huwallahu ahad. Teologinya nggak berubah, syariatnya aja yang berubah. Jadi Islam ini sebenarnya bukan agama baru. Islam itu adalah agama yang sudah dijalankan oleh Nabi pertama, yaitu Adam alaihissalam. Cuman syariat setiap nabinya berbeda-beda gitu. Yang disempurnakan
itu adalah di Islam. Mau nanya yang soal Ishak sama Ismail. Waduh, ini 2 jam lagi nih kan. Iya, Nggak apa-apa. Aku juga udah mesti pulang sih Belum sebenarnya. nonton yang videonya kok udah di Kayaknya belum. Udah full tuh. Oh, Ada yaudah dikasih yaudah. link. Ntar aku nonton. Sekarang kita buka aja, biar Langsung maksudnya biar nggak sekarang pengen langsung. menutup. Tiba-tiba aja kayak, iya soal Abraham. Memang itu yang paling krusial buat orang yang di Kristen yang sedang berpikir. Sekarang baca sendiri aja, nanti biar Intan yang memutuskan sendiri, jangan saya gitu. Nih Kardi ngomong nggak apa-apa nih kepanjangan. Iya, kok kamu malam. Lah sampai pagi juga ayo. Oh ya. Kita udah buang waktu 2 jam ya. Ya nggak apa-apa. Lanjut apa kita lebih. Meeting minjem. Nggak apa-apa, 3 jam. 3 jam berapa Mel tadi Mel? 3 jam berapa tadi? 2 jam 3 Kirain apa? Wow. konsultasi dulu. Kemarin kalau dia bilang misalnya 5 juta. 5 juta. Udah nego. Enggak kan term and condition ya, Mel ya? Gimana? Term and condition. Manajer masuk ngortingnya banyak banget diskon. Oke, sekarang baca di Kejadian 21 dulu deh. Kejadian 21. Tapi Intan udah tahu kan, yang lahir duluan yang mana? Ishak. Hah? Yakin? Wait. Ibrahim dulu pasti lahir. Ya bapaknya. Iyalah. Ismail. Karena si siapa istrinya Ishak nggak sabar kan, jadi suruh. Nah ini kalau yang aku mau nanya, Ya. up banget. Hagar. Nah, Hagar itu Apa kalau tuh? kata Adi di Islam kan istri kesekian, nah istri muda ya. istri kedua, Nah, aku juga baru tahu, soalnya aku selama ini dengar dia pembantu. budak. Budak. Bukan membantu, hamba malah. Budak ini. Malah ada pendeta yang bilang gundik. Gundik. Bahasa Jawa itu gundik. Bilang anak raja. Apa? Anak apa? Dia memang Hajar itu asli kan. Princess. Udah jangan katanya, nih lihat kitab aja. Iya kita pasti dengan katanya. Ini kitabnya orang Yahudi nih. Jangan gitu kok. Masa sih gitu. Ini kitabnya orang Yahudi nih. Oh iya, kalau di sini mah hambanya. Oke, sekarang biar kita minta Intan yang baca sendiri aja. Hagar ini siapa gitu. Itu yang udah saya kuning-kuningin tuh. Hagar was a daughter of Pharaoh. Itu princess ya. Princess Hajar. So it was that Hagar is a princess. Apa namanya? Putri. Putri raja. Putri Raja. Anak raja. Nikahin Kalau princess bukan perempuan biasa. Iya, putri raja kan. Intan tahu kan ceritanya kan, ketika di Bible diceritakan Abraham ke Mesir, terus kemudian Raja Mesir waktu itu karena saking ngelihat Sarah saking cantiknya, diminta jadi istrinya raja kan. Iya. Udah pernah dengar kan? Terus kan Abraham kan berbohong bahwa ini adalah Adiknya ya. adik. Memang benar itu adiknya sebenarnya. Sarah. Jadi Abraham sebenarnya nggak bohong. Sarah itu adiknya, tapi dari lain ibu. Satu bapak lain ibu gitu. Itu yang menjadi istri Abraham, Sarah itu. Iya Sarah. Oke. Tahu dari mana tuh kok info kayak gitu tuh? Kan ada di Bible-nya ada. Bible, oh. Ada di Bible sebentar nih. Ibrahim incest. Nih dari Kejadian 12 nih. Kejadian 12 ayat 1 sampai 11. Ini cerita tentang apa namanya? Yang dia Sarah diminta oleh Raja Mesir. ini. Sarah itu memang adiknya Abraham tapi lain ibu gitu. Oh ini baca kebalik ya? Iya kan kanan ke kiri. Kayak aku. Tadi yang TB2 mana tadi? 16. Oh kalau Alkitab ini kayak buku biasa ya? Hah? Maksudnya? Bukanya. Iya, Cara bukan bukanya. biasa. Buka biasa. Maksud lo harus wudhu dulu gitu? Bukan Enggak. maksudnya dalam arti bukanya kalau ini kan kayak Al-Quran dari kiri. Yang ini, Nah, ini dari kanan ke kiri, ini kiri ke kanan. Ini kan terjemahan doang. Oh ini. Ini kayak buku biasa anggapannya gitu ya. Tapi ini memang ada tulisannya sih kok nggak tahu nih dia ngomong apa ya, better than she be a servant in their house. Jadi Raja Mesir menganggap bahwa Abraham ini seorang nabi. Nah, karena akhirnya Raja Mesir mengetahui bahwa Abraham adalah seorang nabi, dia malah menyerahkan putrinya untuk ikut nabi itu. Dengan tujuannya anaknya ini, putrinya ini mendapatkan berkah dari nabi itu.
Malah akhirnya malah jadi istri Nabi itu kan. Itu sebenarnya diinginkan oleh Raja Mesir itu. Tapi sama Kristen disebut sebagai apa? Hamba, budak, gundik malah. Kalau dilihat dari status di sosial, Sarah bukan anak raja, bukan anak bangsawan. Hagar anak Raja Mesir. Tinggian mana statusnya? Kalau di sosial, tinggian Hagar kemana-mana. Tapi karena Raja Mesir ini supaya anaknya mendapatkan berkah dari Abraham sebagai seorang nabi, Hagar ini diberikan kepada Abraham untuk ikut nabi itu. Sampai akhirnya sama Sarah diberikan kepada Abraham sebagai istrinya apa sebagai hambanya? Sebagai istrinya. Ada di sini seperti ini. Di Kejadian Ujian atau gitu. Bapak dari semua nabi. Wah, jangan. Saya ada 3. Dan capek. nih, Kejadian 16 ayat 1 sampai berapa ya? Sampai 3 lah. Hagar diserahkan ke Abraham sebagai apanya? Masih hamba sih. Coba ayat 3-nya. Jadi Sarah istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham setelah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abraham suami untuk menjadi istrinya. Nah, untuk menjadi istrinya, bukan untuk menjadi hambanya, bukan untuk menjadi gundiknya. Tadinya hamba, tapi Iya, ya hambanya istilahnya, Sarah. berarti mereka ya istilahnya ya ART-nya Sarah lah gitu. ya nikah dulu lah istilahnya, baru punya Ismail sih. Iya, jadi Sarah memberikan ART-nya kepada suaminya untuk menjadi istrinya. Jadi Hagar terhadap Abraham itu sebagai istrinya, bukan sebagai hambanya, bukan sebagai gundiknya gitu. Jadi kalau ada pendeta yang bilang Hagar berzina dengan Abraham, itu ada yang ngomong begitu. Ada yang ngomong begitu. Ada dijelasin. Ada pendeta yang ngomong begitu. Ini gue sebutin aja, pendeta Gilbert lumayan dong yang ngomong. Yang kemarin itu. Iya. Iya, Jadi seolah-olah kayak gitu. Ismail itu anak haram gitu. Nah, iya. Kok bisa gitu? Ada terus ini nih. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati. Itu mah Kejadian 12:3, nggak ada hubungannya. Kita yang memberkati. Iya, nggak ada hubungan sama ini. Gilbert segitu dengkinya ya. Segitu dengkinya sama Islam Gilbert. Parah. Oke ya, sampai situ udah jelas ya. Terus kan yang lahir duluan Ismail. Ismail lahir ketika Abraham berusia 86 tahun. Ada ayatnya. Ishak lahir ketika Abraham berusia 100 tahun. Berarti jaraknya 14 tahun kan. Nah, sekarang baca di Kejadian 21 dari mulai ayat 8. Ayat 8 ini kan menceritakan tentang Ishak yang baru lahir itu kan, bertambah besar dan dia disapi. Kalau disapi itu umur berapa tahun sih? Sapi. 2. Ada yang 2, ada yang 3 lah ya. Erik dulu berapa tahun, Erik? Disapi, Erik? Oh, 4. Saya disampaikan 6 tahun tuh. Hah? 6 tahun. 6 tahun? 6 tahun. Saya SD kelas 2 baru. Lama amat. SD kelas 1. Oh, walah. Serius. Terlama. 6 tahun? SD kelas 1. Itu overdosis. Saya nggak bisa. Enggak, itu enggak keracunan itu. Enggak keracunan kalau 6 tahun. 4 tahun aja udah. Udah keracunan. Gede bener badan. Enggak, masih gitu, masih nenen. Enggak,
Tapi nggak keluar, Wah, mama nggak ngebolehin. Gue curiga kalau 6 tahun nanti kalau punya istri gimana tuh ya? Waduh, nggak serius kok. Siap-siap. Ya, jadi kalau Ishak di sapi, umur Ishak berarti antara 2 sampai 3 tahun kan? Kan? Nah, ketika itu Ishak main sama Ismail, terus kemudian Ismail dianggapnya apa namanya? Apa ya namanya, seperti kayak orang mengerjain gitulah. Ya. Terus Sarah marah. Sarah menyuruh Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Jadi kalau Ismail lahir beda umurnya sama Ishak itu 14 tahun, dan ketika Ishak di sapi berarti Ismailnya udah umur berapa? Tambah lagi nih 2 tahun kan? 16. Berarti 16 tahun. Sekarang baca dari ayat 14. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekantong air, memberikannya kepada Hagar dan meletakkannya di atas bahunya. Ya kan? Lalu bersama anak itu disuruhnya Hagar pergi. Hagar kemudian pergi. Nah, ini beda nih, terjemahnya udah beda nih. Coba lihat sebentar. Iya. 21 ayat 8. Eh, 14. Nah, ini coba baca ayat 14. Bacain agak kenceng. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Beserta Hagar. anaknya ya? Iya. Ada kan? Beserta anaknya kan? Iya. Jadi yang ditaruh di bahu Hagar itu apa aja? Roti, Sekirbat air terus sama anaknya. anaknya. Berarti roti, sekirbat air, anaknya ditaruh di bahu Hagar. Kalau di sini ada nggak beserta anaknya? Itu yang dimerah-merah itu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekantong air, memberikannya kepada Hagar dan meletakkannya di atas bahunya. Beserta anaknya mana? Iya, nggak ada. Nggak ada. Tapi lalu bersama anak itu disuruhnya Hagar pergi. Oke lah, itu berarti kan ada sesuatu lah yang dihilangkan kan sama Elai kan. Beserta anaknya yang di TB1 ada, beserta anaknya yang di TB2 nggak ada. Oke? Sekarang terusin yang TB1 aja. Terus dari situ baca lagi. Ketika air yang dikirbat itu habis, Enggak, kamu 14-nya. sorry. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Nah, catat dulu ya. Hagar dan Ismail mengembara di padang gurun Beersheba. Terus Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia. Sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran. Dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Oke, berarti tadi ketika Abraham mengusir Hagar dan Ismail pergi, Hagar dan Ismail pernah mengembara di mana? Beersheba. Beersheba. Setelah ia bertambah besar, baru ia tinggal di mana? Paran. Paran. Oke, terus habis itu perikop berikutnya menceritakan tentang perjanjian Abraham dengan Abimelek kan. Ini nggak usah dibaca semua, tapi di belakang-belakang kita ada baca begini nih. Ayat 33 coba baca. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba. Di mana? Beersheba. Tadi yang tinggal di Beersheba siapa? Hagar sama Hagar. Ismail. Ya, terus
dan memanggil di sana nama Tuhan, Allah yang kekal. Terus? Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Oke, berarti Abraham tinggal di mana itu? Beersheba. Beersheba. Yang tinggal di Beersheba tadi siapa? Hagar sama Ismail. Hagar. Berarti sekota gitu? Lalu Abraham. Sekota beda rumah gitu atau gimana kira-kira? Ya, berarti tadi Hagar dan Ismail pernah tinggal di Beersheba. Setelah Ismail besar baru tinggal di pegunungan Paran. Abraham mengadakan perjanjian dengan Abimelek di mana? Di Beersheba. Dan Abraham masih lama tinggal di negeri orang asing itu, gitu kan? Habis itu perikop berikutnya apa? Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Nah, oke. Kalau kita baca itu dari ayat yang 2134 terus atau kedua-dua, Abraham tinggal di Beersheba. Terus tiba-tiba ada perintah Abraham untuk menyembelih anak yang tunggal. Berarti kira-kira Abraham itu terima perintahnya itu pas Abraham lagi di mana? Beersheba. Di Beersheba. Ingat ya, tadi kan tinggal di Beersheba Hagar ya, Ismail ya. Ini supaya nggak kebalik-balik nih. Ya. Terus kemudian Abraham diperintahkan untuk menyembelih anak yang tunggal itu, yaitu Ishak. Di situ ada tulisannya kan, yaitu Ishak gitu kan. Sekarang pertanyaan saya buat Intan gini, kalau Ismail itu anak tunggalnya siapa? Hagar kan. Hagar. Kalau Ishak anak tunggalnya Sarah, betul kan? Tapi yang pernah jadi anak tunggalnya Abraham yang mana? Yang duluan. Iya, siapa? Ismail. Jadi kalau dibilang bawalah anakmu yang tunggal, anakmu ini kan berarti anak Abraham kan? Bukan anak Sarah, bukan anak Hagar kan? Yang disuruh kan anak yang tunggal anaknya Abraham, bukan anaknya Hagar atau Sarah. Berarti kira-kira siapa? Harusnya lah ya. Oke, di sini kan ditulisnya Ishak. Oke, kita ikutin dulu. Habis itu kan Abraham diperintahkan untuk ke Gunung Moria beserta anak yang tunggal dan kedua bujangnya. Betul? Terus setelah insiden tidak jadi disembelih, Abraham dan anak yang tunggal itu turun kepada kedua bujangnya dan mereka kemana? Beersheba. Ke Beersheba. Tadi yang tinggal di Beersheba siapa? Hagar sama Ismail. Hagar sama Ismail. Kalau di sini ditulis Abraham bawa Ishak, Abraham kembalinya ke Beersheba. Pertanyaannya gini, Abraham itu pulang ke rumah yang salah atau pulangnya salah bawa anak gitu? Kira-kira yang tinggal di Beersheba Hagar sama Ismail. Abraham pernah tinggal di Beersheba karena setelah bikin perjanjian dengan Abimelek. Abraham ketika bawa anak yang tunggal kembalinya ke Beersheba. Berarti kan Abraham kan dari Beersheba ke Moria kan PP berarti kan? Pulang pergi ke kota yang sama gitu, Beersheba. Sekarang baca yang pasal 23. Sarah apa? Mati dan dikuburkan. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Terus? Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba. Kiryat Arbat. Yaitu Hebron di Hebron. tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Abraham datang meratapi dan menangisinya. Abraham datang dari mana? Kira-kira datang dari mana? Kalau Abraham datang meratapinya berarti Abraham serumah nggak sama Sarah? Enggak. Itu udah yang jawab kan Intan sendiri. Jadi yang anak tunggal itu siapa? Walaupun tulisannya Ishak, tapi kalau membaca tempat kejadian, urutan, umur dan segala macam, apa mungkin yang mau disembelih itu Ishak? Sarah matinya di Hebron. Masa Sarah tinggal sendiri, Ishaknya tinggal sama Hagar dan Ismail? Gimana kira-kira? Abraham datang meratapi, berarti Abraham nggak serumah sama Sarah. Jelas ya sebenarnya? Tapi ada apa dengan Sarah? Adalah Sarah itu istri pertama ya. iya. Istri pertama, tapi kan cemburunya besar. Iya. Jadi Ibrahim malah milih tinggal sama Ada
Saya nggak bilang Abraham milih, nggak bilang. Tapi Ini tulisannya yang berbicara kan. yang Buku yang di- berbicara, kitabnya yang berbicara. yang bilang pernah tinggal di Berseba Hagar. Abraham membuat perjanjian di Berseba, dapat perintah di Berseba, pergi ke Gunung Moria, pulangnya ke Berseba. Sarah matinya di Hebron. Dia ngunjungi Abraham datang meratapi. Intinya gitu kan. Ini bukan sebenarnya. bukan saya menyangkal Quran ya, bukannya. Kalau di Quran itu urutannya Abraham minta diberikan seorang anak yang sabar. Abraham minta seorang anak yang soleh. Abraham minta anak yang soleh. Dikasih anak yang sabar. Ketika diberikan anak yang sabar ini, Abraham bermimpi atau diberikan mimpi bahwa dia harus menyembelih anaknya itu. Dia bilang sama anaknya ini, anak yang sabar ini nih, bahwa dia harus menyembelih anaknya. Anaknya menjawab, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Semoga kita menjadi orang yang sabar. Anaknya nih, nggak ditulis namanya Ismail. Terus kemudian setelah dibawa ke gunung, tidak jadi disembelih, digantikan dengan kambing atau domba. Setelah kejadian itu baru Abraham dapat kabar dia mau dapat anak yang soleh, ya, namanya Ishak. Anak yang soleh ini namanya Ishak. Jadi kalau kelahiran Ishak aja belakangan, berarti yang mau disembelih siapa? Ismail. Nah, ini kan cuma dengan logika aja. Sedangkan Ismail itu selalu diberi gelar anak yang sabar. Selain Ismail, itu ada Nabi Idris, ada Nabi Zulkifli, ada Nabi Ayub. Ini semuanya beserta Nabi Ismail, empat-empatnya disebut sebagai orang yang sabar. Gitu. Nah, gelar ini nggak pernah ketuker untuk Nabi Ismail. Ismail nggak pernah disebut Nabi yang soleh. Selalu yang disebut Nabi yang soleh selalu Nabi Ishak alaihissalam. Tapi di sini Ishak lahir dulu ya, kok baru? Enggak dong, Ismail dulu dong. Maksudnya Ishak lahir dulu, baru si Abraham disuruh nyembahin anaknya. Ya, memang tulisannya begitu. Ya, sebentar ya. Kejadian 16. Kan ditulisnya kan ketika Ishak sudah lahir, kemudian Ishak disapi, main sama Ismail, baru Sarahnya marah gitu ngelihat Ismail godain Ishak gitu kan. Baru Sarah nyuruh Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail. Mereka ke Beersheba itu. Ya. Itu yang airnya itu yang katanya sekarang jadi air Zam-Zam ya? Iya, itu kalau di tradisi Islam. Ya. Di situ kan juga disebut sumur. Zam-zam itu sumur. Sumur. Jadi Iya. Oh, di Bible ada juga. Ada. Sumur Jadi tapi tidak menyebutkan jadi gini. Zam-Zam. Jadi ketika saya berusaha membuktikan bahwa di dalam Bible sendiri tidak mungkin yang mau disembelih itu Ismail, bukan berarti saya percaya dengan Bible itu gitu. Tapi saya sedang mempertanyakan mempertanyakan logis nggak kalau yang mau disembelih Ishak gitu loh. Walaupun ditulis namanya Ishak, tetapi kalau menurut tempat urutan dan segala macam itu harusnya bukan Ishak yang disembelih. Bukan berarti saya menyangkal yang di Islam, bukan berarti saya menyangkal Quran, bukan. Yang di Quran kita punya tradisi sendiri bahwa memang tidak disebutkan namanya siapa yang mau disembelih, tapi buat orang Islam tidak penting siapa yang mau disembelih. Buat kita sama seperti siapa yang diserupakan yang disalib gitu. Buat kita nggak penting. Kalau untuk urusan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang penting adalah Nabi Ibrahim alaihissalam itu lulus dari ujian, lulus dari tes itu gitu. Kalau yang siapa yang mau diserupakan, buat kita juga nggak penting, mau Yudas Iskariot, mau siapapun, buat kita nggak penting. Yang penting Nabi Isa alaihissalam diselamatkan. Masalahnya di dalam Quran, walaupun nama yang anak yang mau disembelih itu tidak ditulis, tapi kejadian itu terjadi sebelum ada kabar nama Ishak, gitu. Kalau di Al-Quran gitu. Iya, di Al-Quran gitu. Itu ayatnya nggak banyak, paling hanya sekitar 10-11 ayat. Kalau di sini kan urutannya Ishak dulu, Ishak udah ada, terus baru diusir, baru ini. Kalau di Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam minta anak yang soleh, dikasihnya anak yang sabar. Negeri orang Kristen itu apa maksudnya?
Filistin itu yang di sekitar Beersheba itu. Memang di daerah Palestina, daerah agak utara itu ada bangsa Filistin. Daerah orang Filistin itu yang ada jagoannya Goliat dibunuh sama Daud. Iya, yang raksasa-raksasa. Iya. Jadi kalau mempertanyakan Ismail dan Ishak bisa dibaca sendiri sebenarnya. Cuman bedanya kan kalau orang Kristen kan yang membaca sendiri, memperhatikan urutan dan macam, nggak semua orang bisa nggak begitu. ngerti, jadi kayak Ishak udah. Karena ada tulisan yaitu Ishak gitu. Tidak timbul pertanyaan-pertanyaan kritis gitu. Itu dipaksakannya dari tanah ya Pak ya. Ada kalimat yaitu Ishak itu pasti dari tanah ya. Sekarang saya tanya, menurut orang Kristen, Ismail itu disebut apa? Julukannya apa? Ismail. Nggak pernah dengar Ismail disebut keledai liar? Oh ya pernah. Nah, pasti pernah. Pernah. Kalau orang Kristen pasti pernah dengar. Kenapa disebut keledai liar? Karena di situ ada tulisan lagi, dia akan melawan setiap orang akan melawan dia, gitu kan? Coba baca di Kejadian 16. Kalau versi tanah yang dikorbanin Sama. Ishak ya? Ishak. Ya sama, tulisannya juga Ishak. Kejadian 16 Ayat ke-12. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Oke, tolong diingat-ingat ya terjemahan gitu ya. Tahu pernah dengar yang namanya Torah orang Samaritan? Enggak. Nih. Jadi yang disebut dengan Torah, Kejadian sampai Ulangan, ada dua versi ternyata. Yang satu punya orang Yerusalem, yang satu punya orang Samaritan. Ini dibandingkan ada 6.000 perbedaan. Cuma 6.000, belum 10.000. Ini huruf tebel-tebel ini perbedaannya nih. Ya. Bahkan ada yang kosong malah. Nih, ini kosong. Di sini ada kata-katanya, di sini kosong. Nih, yang tebel-tebel ini semua perbedaannya. Oke? Nih kosong segini. Di sini ada, di sini kosong, segini banyak. Antara Taurat sama Samaritan. Antara Torahnya orang Yahudi Yerusalem sama Samaritan. Samaritan itu Samaria itu ya. Ya, yang di utara. Samaritan ini orang-orang yang dianggap sebagai keturunan Nabi Yusuf. Nah, Yusuf kan punya anak Manasye sama Efraim. Nah, ini keturunan ini yang menjadi orang-orang Samaritan. Ya, ini saya ada bahasa Inggris ini. Baca ya, tadi di situ Ismail disebut sebagai keledai liar ya. Ini bahasa Ibraninya, ini bahasa Inggrisnya. Nah nih, Intan baca sendiri nih, perbedaannya apa? Ini sama ini, Kejadian 16:12. He will be a fertile of man. His hand will be with everyone, and everyone's hand will be with him. And he will live among all his brothers. Kira-kira tahu nggak artinya apa? Fertile itu apa? Subur. Iya. Ya. Dia akan menolong orang lain juga akan menolong dia. Dan dia akan tinggal bersama saudara-saudaranya. Oke. Nah, ini kalau yang di Bible-nya orang Kristen nih, yang ini. Coba. Oh, beda banget ya. Coba baca yang itu. And he will be a wild man. His hand will be against every man, and every man's hand against him. And he shall dwell in the presence of all his. Kalau yang ini dibilang dia akan menjadi seperti keledai liar. Setiap orang menentang dia menentang setiap orang. Beda kan? Ini yang Jewish. Nah, ini Genesis 16:4-16. Sekarang baca ayat 10-nya. Yang Samaritan ya. Dua-duanya aja baca. And the angel of Shema said to her, I will greatly multiply your seed, that they will be too many to count. Kalau yang Jewishnya, and the angel of Adonai said unto her, I will multiply thy seed exceedingly, that it shall not be numbered for multitude. Sorry, yang ini sorry. Nah, coba baca bahasa Indonesianya. Yang ayat 10. 16 ayat 10. 16:10. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya.
Oke, kalau yang di ini, yang perbedaan ini, poinnya kan sebenarnya sama, ya. Perbedaannya hanya pilihan kata. Tapi kalau di bahasa Indonesia tadi terjemahnya, ia akan membuat keturunannya sangat banyak. Kalau istilahnya urusan dengan keturunan, itu yang lebih cocok itu orang yang subur atau orang yang suka perang? Subur. Nah, sudah. Itulah kenapa sampai sekarang masih banyak orang Kristen memandang orang Islam orang yang suka perang, karena dianggap keturunan Ismail gitu. Ismail di sini sebagai orang yang suka perang gitu. Iya, aku di ini seperti itu. Nah, wajar. Di kos sama pendeta bilangnya Ismail soalnya digurun kan, dibesarin jadi apa? Kayak kepahitan gitu. Ya itu wajar, itu adalah pandangan-pandangan orang Kristen yang memang apa ya, nggak mau saingan gitu sama orang Islam. Mereka jadi membuat propaganda menjelek-jelekan Ismail. Aku baru tahu kok yang bikin Ka'bah tuh Ibrahim sama Ismail. Bukan Ibrahim, bukan. Oh, bukan. Yang membuat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu yang meninggikan. Nah, Berarti Ka'bah udah dari dulu. sudah, itu rumah pertama. Baik Allah pertama. Nabi Ibrahim dan Ismail hanya meninggikan, yang bikin Nabi Adam alaihissalam. Dulu tuh biasa ya kecil ya. Jadi dibangun kayak gitu. Di Mekah. Faran dan Kan ada bakah kayak ya di Alkitab. Sama. Bakah. Mekah. Faran. Bakah itu sama-sama. Ada Di Bible juga ada kata bakah. Maka. Kalau kita cek artinya bakah itu apa di dalam komentari itu Mekah. bakah. Gimana tuh kok Alkitab? Aduh, Ada maaf ya. kok. Iya. Terakhir kok terakhir. Mazmur 84 kalau nggak salah. Yang satu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Soalnya yang lagi Udah pada ngantuk. Udah. pada nungguin. Iya. Ketuanya juga nggak datang. Mazmur Mazmur 84 ayat 6. Ketuanya siapa? Mazmur 84. Ustaz Agus Oh nggak datang ini. lagi dioperasi. Anaknya dioperasi. Sakit apa? Wakil ketuanya kemana? Aduh, nggak datang lagi ada. Oh nggak datang. Lagi di tempat satu lagi. I know. Kemarin sudah penyerahan. When you call double job, I know. Double job. Serah terima apa sih kok kemarin? You know him kan? Yeah, I know. Exactly. You know him so well kan? You know, yeah. Iya kan? With You the know materials. Kenapa materials? The materials shop. Jogja sudah penyerahan. Oh, udah. Oh saya ketemu ketuanya kemarin. Wes. Oh, ikut dia ke Jogja. Enggak. Oh, Waduh. Kan menyerahkan. Oh, Nah itu pertanyaan. Kalau ke Jogja itu Dengan apa? berapa orang ikut? Semua. Saya bukan. Isinya saya. Oh nggak semua. Dari wakil ketua jadi ketua. bismillah lah. Kita dukung ya. Dukung lah. Mau di mana juga. Oh, dukung banget. Namanya saudara seperjuangan. Yang penting jangan masuk jil aja. Jin. Jangan masuk jil. Lakuin. Ini ada sebuah website. Ini website Kristen loh. Namanya biblehub.com. Ya, kita lagi bicara tadi di Mazmur 8 ayat 4 ayat 6, 84 ayat 6. Udah baca belum? Ada Apa? Di lembah apa? baka. Baka. Nah, ini lihat nih. Bakanya soalnya huruf B-nya besar. Iya. Bukan baka alam baka. Bukan. Nama kota alam bakar. Kota masih besar. Kecil besar. Ayam bakar. Ayam bakar. Ayam bakar. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Penuh keberkahan. Nih, kalau mau baca dari sini dah. The word baka is derived from the root which means to weep, lembah tangisan. Ya. Bisa dibaca terus sampai di sini ada kata apa nih? Itu apa kata apa tuh?
Mecca. Oh. Ini Ya. the valley Mecca. of Mecca. Mecca. Holy City of Mecca. Yang ngomong ini loh, bukan saya loh. Boleh gua foto nggak? Boleh. Foto aja. Psalm 84 verse 6. Banyak balsam trees ya. Ya. Lembah tangisan. Lembah Baka itu memang dikenal dengan istilah lembah tangisan. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Nah, Zam-zam. Iya, penuh dengan Iya. air, penuh keberkatan. Air Zam-zam sampai sekarang nggak habis-habis. Sampai Akan sekarang. bisa kering. Jadi mata airnya itu abadi. Abadi. Di Bible ya, tapi air ini kan kita belum ngomongin Islam nih. Ya kan, belum ngomongin berkahnya tanah Mekah gitu. Belum. Ini cuman baru membuktikan bahwa di dalam Bible itu masih ada benang merah ke Islam gitu. Nah, saya cuman mau menunjukkan benang merahnya di mana gitu. Hujan pada awal musim mengelubungi dengan berkat. Hujan awal musim? Ya itu nanti bisa Ya, dibaca begitu tafsirnya deh. lah. Ya. Ya, begitu deh. Jadi caranya begini, kalau kita membaca kitabnya orang Yahudi, kita harus baca tafsirnya orang Yahudi. Jangan kita baca kitabnya Yahudi tapi baca tafsir Kristen gitu. Ya kan? Baca Quran juga harus baca tafsirnya ulama Islam. Bukan baca terus seenak udel gitu menerjemahkannya atau menafsirkannya. Isa disebut kalimatullah, dianggap Allah itu sendiri gitu. Padahal ada ayat di Quran yang jelas-jelas mengatakan bahwa Isa alaihissalam mengatakan aku adalah hamba Allah. Kok masih bisa-bisanya difitnah Isa itu kalimatullah, maka itu adalah Isa adalah Allah gitu. Itu yang ngaco gitu. Itu yang nggak boleh. Jadi kita tidak boleh menafsirkan kitab orang kalau kita tidak mengetahui gitu. Nah kan itu yang saya coba ketika saya membaca kitabnya orang Yahudi. Oh ternyata penafsiran orang Yahudi itu begini. Ternyata penafsiran orang Yahudi ini yang diperkosa oleh Kristen. Kemudian malah kitabnya dipakai menjadi separuhnya orang Kristen gitu. Nah terus idenya Kristen dari mana kok Tuhan bisa jadi manusia gitu. Itu tadi pagan. Pernah dengar Dewa Zeus? Hah? Punya anak nggak? Hercules itu. Ah, itu Hercules tahu. Hercules disebut setengah manusia, setengah dewa. Yesus disebut sepenuhnya manusia, sepenuhnya dewa. Mirip nggak konsepnya? Ada dewa yang paling tinggi, ada Bapa Tuhan yang satu-satunya Allah, punya anak dari manusia, anaknya setengah manusia, setengah dewa, ini sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Gitu. Hercules perkasa, Yesus. Cuman bedanya kalau di Bible kan Yesus nggak bisa ngangkat gunung kayak Hercules gitu lah. Tapi bisa membangkitkan orang mati gitu. Detailnya berbeda tapi konsepnya mirip. Menebus dosa. Nah, Hercules perkasa. jadi orang-orang di daerah situ memang orang-orang yang sudah lama ratusan tahun hidup di bawah era Helenisme. Helenisme itu yang tadi ada Dewa Zeus, Hercules dan sebagainya itu disebut dengan sistem kepercayaan Helenisme. Nah, orang-orang Kristen mengadopsi dari paganisme Romawi dan Helenisme Yunani. Ada buktinya nggak dari Kristen dari Bible? Coba deh. Pernah dengar? Pernah dengar? In the beginning was the word. Aduh. Belum. Belum masih ada nih seperempat. Coba buka Yohanes 1:1. Yohanes 1:1. Buktinya udah saya sediain di depan mata nih. Oh. Habis baca itu baca ini gitu. Yohanes. 1:1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Orang Kristen menganggap firman itu kan adalah Yesus. Betul kan? Yesus adalah firman. Firman itu menjelma jadi manusia, gitu kan? Di sini kan nih sama nih ayat yang sama. Dari ayat 1 ini, in the beginning was the word and the word was with God and the word was God, gitu kan? Ada catatan kaki di bawah nih. Sayang tulisannya kan kecil banget nih. Ada yang saya kuningin nih. Tulisannya apa tuh?
Hellenistic philosophy. Nah, berarti kan bukan saya yang ngomong, Bible sendiri yang ngomong gitu. Ini begini. Dari kata logos itu diambil dari filosofi Helenistik. Aku boleh foto apa? Boleh foto? Foto lah dari tadi. Sepuasnya gue. Foto sepuasnya. Tapi jangan difoto semua, ntar nggak pulang-pulang. Iya. Jadi kalau difoto tiap halaman nggak pulang-pulang, ntar sampai besok. Fotokopi. Fotokopi manual. Padahal Yesus sendiri menerima firman. Nah, Yohanes 17 ayat 8 kalau nggak salah ya. Masa firman menerima firman? Lu jangan ketawa lu Mel. Kenapa jadi ini? Kenapa? Apa? Oh firman. Oh firman menerima. Oh jangan sebutin aja. Nggak boleh ini direkam ini. Tolong dikat. Coba buka. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka Jadi ada tahu, berapa firman kalau gitu? Terus mereka tahu sebab segala firman yang kau mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Mengutus. Jadi mereka yang disampaikan tahunya Yesus adalah utusan. Segala firman kan, berarti udah nyampe segala firmannya. Firmannya udah nyampe ke Yesus, Yesus tugasnya menyampaikan kan gitu intinya kan. Setelah Yesus ke langit, firman mana lagi sampai kan gitu ya. Kata siapa? Udah sampai semua. Mereka tahu bahwa aku datang. Kata siapa? Apanya? Dari penjelasan dulu. Kata Bibi Sonar. Ininya, dan mereka percaya bahwa Apa? Mengutus aku. Coba Lukas 6:12 coba. Allah yang mengutus. Itu jelas kok. Messenger. Our Father. Itu jelas. Tapi terkadang kok ditunjukin gitu masih ada diputer-puter gitu kadang-kadang. pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malam ia berdoa kepada Allah. Yesus salah bukan? Doa sama dirinya sendiri. Soalnya dia anaknya kok. Jadi ada dua Tuhan. Iya. Sosoknya beda, ada 3 sosok gitu. Berarti Intan bukan Trinitarian kalau begitu. Kalau Trinitarian, Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi ketiganya Tuhan. Itu satu Tuhan, bukan 3 Tuhan gitu, kalau Trinitarian. Aku dulu pernah dapat simpelnya sih, gimana ya? Oke, sekarang kan Yesus Tuhan. Sekarang buka Kisah Para Rasul. Kisah Rasul 5 ayat 30. Gampang kan, udah dikuningin begitu tuh. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Yesus kan Tuhan. Hah? Itu dibangkitkan atau bangkit sendiri? Dibangkitkan. Berarti masa Tuhan nggak bisa bangkit sendiri? Karena dia manusia kok. Iya. Tapi Tuhan juga bukan? Iya, cuma beda bentuk gitu. Kayak ini, aku dulu pernah dapat contohnya gini. Kayak air nih. Air itu misalnya Bapak ya. Tapi dia bisa dibukuin jadi es gitu. Tapi dia tetap air gitu. Kalau aku sih gitu. Kode kimianya sama nggak air dengan es? Sama persis nggak kode kimianya? Tapi sama-sama air gitu. Iya, sama-sama air, tapi kode kimianya sama nggak? Beda. Beda. Sekarang buka lagi 1 Korintus 6. Ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tadi katanya Tuhan sama Allah kan sama. Ini Allah membangkitkan Tuhan gitu. Jadi Tuhan perlu dibangkitkan gitu.